Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi. Nah, di sini untuk video pembelajaran animasinya, saya masih membahas terkait dasar-dasar seni rupa dan desain teman-teman ya. Khususnya pada bagian ini, saya akan bahas terkait rupa dasar dua dimensi dan rupa dasar tiga dimensi, atau nama lainnya itu adalah Nirmana Dwimatra dan Nirmana Trimatra, teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba pindahkan slide-nya. Nah, teman-teman, dalam ilmu seni rupa dan desain ada metode atau cara yang perlu teman-teman pelajari supaya bisa nantinya digunakan untuk lebih lanjut ya, pemilihan spesifikasi jurusan seni rupa lebih lanjut atau desain lebih lanjut. Di mana ada yang dinamakan sebagai rupa dasar atau nirmana, teman-teman. Di mana nirmana ini tuh akan berfungsi ketika teman-teman memilih peminatan atau memilih konsentrasi dalam bidang ilmu seni rupa dan desain. Karena ilmu seni rupa dan desain itu tidak hanya berbicara terkait dengan menggambar, tapi berbicara pula terkait animasi, lalu terkait visual branding, lalu terkait juga bidang multimedia dan lain sebagainya ya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya dengan pemahaman rupa dasar yang kita miliki atau nirmana yang kita miliki, kita itu bisa memahami dan menerapkan rupa dasar itu terhadap macam-macam karakteristik unsur visual seni rupa ya, kayak titik, garis, bidang, bentuk, dan lain sebagainya, melalui pengorganisasian unsur visual tersebut ya, dari sisi variasi bahan maupun dari sisi variasi teknik. Jadi dalam kita nanti membuat nirmana itu, kita akan mencoba melakukan pengelompokan terhadap bahan yang dikelompokkan, bahan yang digunakan, dan teknik juga yang dipakai gitu. Yang digunakan, bahan yang digunakan dan teknik yang dipakai. Nah, teman-teman, bisa kita ketahui pula bahwasannya nirmana itu sendiri, awal katanya itu asal dari dua kata ya. Ada nir sama mana. Nir itu artinya tanpa atau tidak, dan mana itu artinya bentuk atau makna. Berarti arti dari nirmana itu sendiri tidak bermakna ya. Namun dengan melakukan pengorganisasian si unsur-unsur seni rupa atau mulai dari bentuk, titik, garis, dan lain sebagainya, kita akan memberikan makna terhadap bentuk-bentuk titik garis tersebut. Sehingga nanti karya yang kita buat itu bisa memiliki makna, teman-teman ya. Nah, untuk nirmana sendiri atau rupa dasar sendiri ada dua jenis ya teman-teman. Ada rupa dasar dua dimensi dan rupa dasar tiga dimensi. Di sini saya akan coba bahas terlebih dahulu terkait rupa dasar dua dimensi atau nama lainnya nirmana dwimatra. Ini adalah contoh gambar nirmana dwimatra ya teman-teman, di mana nirmana dwimatra itu merupakan unsur rupa dan asas desain yang ditujukan untuk karya yang memiliki dua dimensi. Jadi unsur rupa yang ada itu kita desain sehingga menghasilkan karya dua dimensi. Nah, fokus dari nirmana dua dimensi atau nirmana dwimatra ini yaitu pada penataan posisi bentuk-bentuknya, teman-teman, ya. Di mana bentuk sendiri kan kita ketahui berasal dari garis dan dari titik, teman-teman, ya. Nah, penataan posisi bentuk ini nantinya ya, teman-teman, akan menghasilkan sebuah makna dari karya yang kita buat, ya. Ini kan cuma dari garis-garis saja ya, garis-garis pemanjang, kita susun sedemikian rupa, kita tata posisinya sehingga terbentuk pola ya. Polanya kurang lebih ada seperti kincir ya teman-teman, kayak gini. Seperti kincir angin ya, kayak gitu. Kurang lebih itu penjelasan terkait nirmana dwimatra atau rupa dasar dua dimensi. Selanjutnya ada rupa dasar tiga dimensi atau nirmana trimatra. Perbedaannya dari nirmana dwimatra dan trimatra itu adalah hasil karya yang dihasilkannya. Kalau misalkan nirmana eh, trimatra ini nanti akan membentuk ruang 3D atau tiga dimensi. Karena pada dasarnya untuk unsur seni rupa yang dipakainya hampir sama, mulai dari titik, garis, bidang, hingga bentuk, hingga volume atau ruang gitu ya. Nah, yang berbeda itu di sini itu ketika teman-teman melihat hasil karya aslinya. Kita bisa menyentuh, kita bisa merasakan tekstur dari apa ya? Secara langsung ya, secara langsung tekstur dari rupa dasar tiga dimensi yang kita buat atau nirmana yang kita buat. Ini contoh nirmananya ya teman-teman. Ini dibuat dari stick. Stick ini kan
kayak dibentuk ya, kayak shape berbentuk oval yang memanjang gitu ya. Dan kita susun menjadi sebuah pola tertentu yang bisa menghasilkan makna ini kayak bentuk segitiga yang disusun di dalamnya kayak ada labirin lagi ya teman-teman. Kayak ada ruang lagi gitu. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih seorang desainer atau teman-teman itu perlu belajar nirmana sebelum mempelajari atau membuat animasi itu? Karena dengan teman-teman mempelajari nirmana, nanti teman-teman bisa membuat karya yang dapat dimengerti atau dipahami oleh orang lain. Karena nanti kan teman-teman tuh bakal pakai tuh berbagai jenis unsur visual mulai dari bentuk, garis, titik, bidang, volume, dan lain sebagainya. Ketika kita menambahkan garis lengkung, menambahkan garis yang lancip, kita harus tahu itu maknanya untuk apa, supaya ketika orang lain melihat karya teman-teman, mereka paham gitu dengan karyanya teman-teman. Karena dalam ilmu desain sendiri, teman-teman, teman-teman itu bukan hanya mengekspresikan diri teman-teman, tapi desain yang teman-teman buat itu harus fungsional ya, atau harus dapat berfungsi. Kapan kita bisa mengetahui desain itu dapat berfungsi? Ya ketika orang lain paham terkait desain yang kita buat gitu ya, teman-teman. Kayak gitu. Lalu, di sini juga dijelaskan berbagai macam manfaat kita mempelajari nirmana. Dengan mempelajari nirmana, di sini teman-teman mempelajari penyusunan dan penciptaan sebuah karya desain ya. Kita mulai dari objek unsur visual sederhana kayak garis. Nah, dari garis itu kita bisa menciptakan sebuah karya yang memiliki pola, ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, dengan kita mempelajari mana juga, kita dapat merasakan apakah sebuah objek sederhana dapat berpengaruh terhadap objek yang lebih besar gitu. Nah, ini kan garis ini adalah objek sederhana, teman-teman. Ketika kita buat garisnya itu banyak, lalu kita berikan pola, itu nanti akan berpengaruh ketika kita lihat karyanya. Kita seperti mendapatkan ilusi gambar tertentu gitu ya dari karya ini. Dan yang terpenting dengan teman-teman membuat nirmana, teman-teman nanti akan lebih jeli dalam menempatkan objek dalam sebuah karya desain, sekecil apapun objek yang diterapkan. Jadi teman-teman tahu tuh, ketika objek ditetapkan di posisi A, atau ketika misalkan teman-teman membuat, apa, saya coba contohkan dari contoh ini. Ketika teman-teman membuat seperti karton ini yang seperti pita ini memanjang di bagian atas dan memanjangnya sedikit di bagian bawah, itu kan teman-teman tahu tujuannya. Karena di sini teman-teman mau bikin pola turun ke bawah kayak gini ya. Makanya untuk yang paling kiri itu dibuat lebih atas, lebih panjang, kalau yang bagian kanan dibuat lebih tipis, lebih pendek gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman tahu fungsinya ketika teman-teman menempatkan objek tuh. Lalu di sini gimana sih cara teman-teman bisa mempelajari nirmana itu? Pertama, dengan cara teman-teman banyak melihat apa? Banyak melihat referensi nirmana, banyak melihat bentuk-bentuk yang ada di lingkungan kita ya. Karena nirmana itu sebetulnya tidak terlepas dari apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Karena pola-pola alami itu bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Jangan lupa teman-teman juga sering baca, sering untuk membaca atau banyak membaca. Karena dari proses membaca kita bisa mengilustrasikan nih apa isi bacaan yang terkait dengan bidang ilmu seni rupa dan desain itu. Dan juga teman-teman ketika belajar di mana itu harus punya keingintahuan yang tinggi ya. Karena dengan keingintahuan yang tinggi teman-teman bisa menciptakan kayak pola baru, bentuk baru dan lain sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman sering berlatih dan bereksplorasi. Dalam artian teman-teman nggak cuma melihat aja, nggak cuma baca aja ya, tapi teman-teman coba bikin ya. Lakukan garis-garis tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah nirmana atau rupa dasar. Dan selanjutnya teman-teman banyak mencoba dan banyak bermain supaya teman-teman bisa mengeksplorasi lingkungan di sekitar. Dan yang terpenting teman-teman jangan takut salah ya. Karena kalau kita takut salah, takutnya teman-teman tidak bisa mendapatkan progres yang diinginkan. Nah, dalam rupa dasar sendiri, apa aja yang dipelajari secara garis besarnya? Yang pertama, teman-teman harus paham terkait elemen desain, mulai dari titik, garis, bidang, area, warna, hingga tekstur ya. Nah, karena elemen desain ini teman-teman nanti akan susun berdasarkan kedudukannya ya. Posisinya mau di mana aja nih gitu ya.
arahnya kemana si bidang atau garis yang kita buat itu, lalu ukurannya sebesar apa, jarak dari satu bidang ke bidang yang lain berapa, bentuknya gimana, banyaknya berapa gitu, banyaknya si titik, si garis bidang yang kita buat itu berapa banyak gitu. Lalu setelah kita berhasil menentukan variabel penyusun unsur visualnya, jangan lupa supaya karyanya bermakna atau dapat dipahami orang lain, teman-teman harus mengatur pula yang namanya komposisinya ya. Mulai dari kesatuannya, unity-nya, balance-nya, keseimbangan, ritmenya, fokus, kontras, hingga proportion. Jadi, kesimpulannya itu, nirmana itu tentang bagaimana teman-teman menyampaikan sesuatu dengan menggunakan elemen dasar yang ada, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan hubungan pertalian antara bentuk dan ruang. Jadi, antara bentuk dan ruang itu teman-teman saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Karena benda apa saja, termasuk karya seni, pasti punya bentuk. Kayak seperti ukiran. Ukiran pasti ada bentuknya ya. Ada yang bentuk persegi, lingkaran, dan lain sebagainya. Hingga mungkin bentuknya bangun ruang. Nah, setiap bentuk itu bisa teman-teman sederhanakan menjadi titik, garis, bidang, dan gempal atau volume. Misalkan teman-teman memiliki bentuk karya seni berbentuk kubus. Nah, kubus ini nanti teman-teman bisa uraikan kembali menjadi titik, menjadi bidang, menjadi garis, menjadi gempal, menjadi volume. Karena penyusun dari benda berbentuk kubus ini sendiri memiliki elemen-elemen yang tadi saya sebutkan gitu. Mulai dari garis, lalu mulai dari bidangnya ini bidang, lalu ada titik di ujung ini titik sudut kayak gitu. Lalu selanjutnya, setiap bentuk pasti memiliki raut, ukuran, arah, warna, value, dan tekstur ya. Di sini contohnya bentuk apa ini? Bentuk persegi panjang. Bentuk ini memiliki raut, bentuk ini memiliki ukuran, panjang lebarnya berapa ya ukuran itu. Arahnya kemana ini? Ya, kalau arah itu biasanya di apa? Dicirikan sebagai garis biasanya. Ini arahnya ke arah mana? Ke arah kanan atas misalkan. Lalu warnanya di sini warna apa? Teksturnya seperti apa? Dan yang pastinya teman-teman setiap bentuk ini tuh ya pasti menempati yang namanya ruang. Apakah nantinya jadi ruang dua dimensi atau tiga dimensi? Apakah menjadi benda yang eh, dua dimensi atau benda tiga dimensi ya. Dan teman-teman juga pastikan bahwasannya bentuk dalam ruang pasti hanya ada kedudukannya di posisi mana, jumlahnya berapa banyak bentuknya itu, jaraknya berapa, hingga pergerakannya. Kalau pergerakannya itu nanti akan berkaitan dengan pose dalam animasi, teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kita membuat nirmana atau rupa dasar ya. Untuk cara pembuatan nirmana ini tuh bersifat global ya, teman-teman. Antara nirmana dua dimensi dan nirmana tiga dimensi atau rupa dasar dua dimensi dan rupa dasar tiga dimensi. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan dalam membuat nirmana yaitu teman-teman perlu menyusun layout ya. Layoutnya itu harus memperhatikan pertama objek yang akan ditata. Setelah teman-teman memiliki bidang kertasnya, teman-teman tentukan objek yang akan ditatanya itu apa, ya. Bentuknya mau apa gitu. Misalkan mau bikin bentuk lingkaran atau titik aja deh, titik yang disebarluaskan, tapi nanti mungkin perbedaannya itu di ukuran besar kecilnya. Setelah kita tahu objek yang akan ditata apa, kita tentukan bidang kerja yang akan digunakan dengan cara membuat garis bantu nih, kayak gini ya. Jadi nanti si titik-titiknya akan disebarkan di sini, di dalam bidang kerja ini. Lalu, teman-teman pastikan juga pesan apa nih yang mau diperlihatkan kepada orang. Kayak gitu. Dan teman-teman juga jangan lupa berikan juga garis pembagi jika diperlukan ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengatur keseimbangan antara bagian atas dan bagian bawah ini. Jangan lupa teman-teman berikan juga area kosong dan area isi pada karya nirmana teman-teman. Kurang lebih nanti hasil karyanya itu seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman ini membagi bidang kerjanya seperti ini, bisa teman-teman tambahkan komposisi bentuk di dalamnya, lalu diatur ya, posisi kedudukan dan lain sebagainya. Di luarnya, teman-teman juga nanti bisa atur ya, apa namanya, bentuk-bentuk yang mau dipakai itu bentuk apa saja. Dan jangan lupa, karena ini adalah nirmana, ada unsur keseimbangan yang perlu teman-teman perhatikan, bagian yang
atasi ini dengan yang bawah ini teman-teman atur supaya nanti ketika orang melihatnya itu ada maknanya ya. Kayak gitu. Selanjutnya, yang perlu teman-teman perhatikan juga, teman-teman perlu menyusun elemen desainnya ya. Elemen desain itu mulai dari titik, garis, bidang, ruang, warna, hingga teksturnya perlu disusun. Misalkan, teman-teman mau buat nirmana dua dimensi, ya. Nirmananya akan membuat nirmana titik dulu. Nah, titiknya nanti mau disebarin kayak gimana, ya. Kayak gitu. Ukurannya seberapa. Lalu jika teman-teman bikin nirmana garis, ya nanti garisnya polanya akan seperti apa gitu dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Penyusunan elemen titik nih. Ini adalah contoh nirmana eh, Bimatra ya, titik. Di mana yang kita atur itu ya titik-titik itu. Gimana caranya biar titik-titik itu menghasilkan makna? Kita bisa atur ukurannya ya besar kecilnya, ini yang kecil, ini yang besar. Lalu kita juga atur posisi dan kedudukannya, ya jaraknya. Nah, ini kan kita bisa lihat kayak ada lingkaran ya teman-teman. Lingkaran yang terus menghilang ketika ke bagian kiri dan terus mengecil ketika ke bagian kiri itu. Jadi kita atur besar kecilnya, lalu posisinya juga teman-teman atau kedudukannya. Nah, yang kedua, elemen desain penyusunnya itu adalah garis. Kalau garis, teman-teman bisa tentukan arahnya seperti apa, lekukannya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau ini kan garisnya ke atas, lekukannya ke kanan, kayak gini. Sehingga terbentuk nih pola tertentu yang memiliki makna. Ini kayak ada volumenya, kayak bervolume. Padahal ini nggak pakai apa ya, nggak pakai ruang objek tiga dimensi. Ini pakai full pakai cat gitu ya, digambar, dilukis gitu ya. Tapi ini memberikan kesan tiga dimensi karena kita berikan apa ya, jarak gitu, berikan arah gitu pada karya yang kita buat, pada elemen desain yang kita gunakan, yaitu garis ini, teman-teman. Ini juga sama, jadi kayak membentuk volume ya, kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada juga nirmana bidang. Elemen unsur penyusun visualnya itu bidang. Jadi si karya nirmananya itu disusun dari bidang-bidang. Kalau tadi kan garis sama titik, ini bidang nih. Kalau bidang itu bentuk, teman-teman. Ini kan bentuknya bentuk eh, belah ketupat ya, ini tuh disusun sedemikian rupa ini ke sini belah ketupatnya yang arah lebih panjang, kalau ke sini yang belah ketupatnya itu lebih pendek gitu, lebih ini lebih kurus, ini lebih gempal ya, yang ini yang lebih gendut gitu. Nah, kalau ini berbagai macam susunan bentuk apa susunan bentuk segi banyak yang saling beririsan. Kalau ini bentuk segi banyak juga, tapi tidak beraturan ya, karena ada beberapa seginya dan ada lengkungannya, teman-teman. Sehingga ini tuh bisa menghasilkan makna ketika kita melihatnya ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyusun gempal atau volumenya ya. Nah, kita bisa menyusun dari unsur dua dimensi kayak gini dengan cara kita mengatur gelap terang ya, atau dari objek yang kita buat gitu. Padahal ini cuma bentuk dua dimensi padahal ya, tapi kita atur gelap terang di warnanya sehingga menampilkan ilusi seperti ini tuh tiga dimensi ya, teman-teman. Lalu kalau ini nirmana yang dibuatnya, yang disusunnya ya bentuk gempal itu sendiri yang memiliki volume ya, kayak gitu. Selanjutnya, tekstur. Nah, kalau tekstur itu eh, penyusunan tekstur itu tidak terlepas juga dari penyusunan yang sudah tadi kita sebutkan, mulai dari garis, titik, bentuk gitu hingga volume. Karena itu tercipta, karena tekstur tercipta itu dari unsur elemen visual yang tadi. Ini teksturnya mau apa? Semakin ke kanan, semakin melembut gitu. Kalau ini semakin ke tengah, semakin apa ya? Teksturnya menuju ke tengah kalau ini. Kalau ini kita bisa lihat dari teksturnya banyak garis-garis seperti apa ya, daun gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Lalu, nah untuk penyusunan elemen visual warna. Nah, dalam penyusunan elemen visual warna, teman-teman itu sebetulnya bisa menyusunnya berdasarkan pembagian warna. Kan pembagian warna itu ada dua, yang aditif sama subtraktif, teman-teman. Yang aditif tuh yang kayak gimana? Yang aditif itu pembagian warna.
yang berasal dari cahaya ya. Warna yang digunakan apa saja? Yaitu red, green, dan blue atau kita kenal dengan nama RGB. Sementara kalau subtraktif itu pembagian warnanya berdasarkan pigmen atau bahan. Warnanya apa aja? Yang CMYK ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, setelah kita kita tentukan tuh unsur elemen desainnya, selanjutnya teman-teman atur juga penyusun unsur visualnya, mulai dari jaraknya. Jarak dari satu titik ini ke titik yang lainnya gimana? Apakah renggang atau rapat kayak gini? Lalu ukurannya mau seperti apa? Apakah semuanya sama atau ukurannya ada yang diperkecil, diperbesar? Bentuknya mau kayak gimana? Posisinya mau di mana? Arahnya mau kemana? Kan kalau ini arahnya ke kiri atas ya. Nah, jumlahnya mau berapa sih bentuk yang kita miliki itu? Kita coba lihat. Nah, ini contohnya. Di sini kita susun nih berbagai bentuk kubus yang memanjang dan yang pendek. Lalu di sini kita tentukan arahnya kayak gimana ya ketika kita lipat itu. Lalu ini arah garisnya kemana aja ya. Selanjutnya ini bentuknya titik. Kita atur bentuknya mulai dari ukurannya juga kita atur. Ini ada besar, titik yang besar, ada juga titik yang kecil. Ini untuk garis kita atur kalau di sini itu adalah arahnya, lalu lengkungannya juga ya, supaya nanti akhirnya bisa memiliki makna, teman-teman. Lalu jangan lupa yang terakhir, teman-teman, kalau membuat nirmana itu harus pula menyusun komposisinya. Nah, komposisi itu terdiri dari kesatuan, irama, keseimbangan, proporsi, hingga hierarki. Nah, di sini saya akan coba jelaskan satu persatu, teman-teman. Pertama, kesatuan. Kesatuan itu yaitu bagaimana cara kita menyusun unsur-unsur elemen desain supaya saling berhubungan satu sama lain ya. Di sini kita atur kesatuannya itu secara apa ya? Berurutan. Kalau ini kita susun unity-nya supaya menempati seluruh bagiannya. Kalau ini kesatuannya kita susun supaya membentuk garis tertentu. Nah, selanjutnya ada juga irama. Kalau irama itu merupakan pengulangan atau gerak mengalir yang ajeg, teratur, dan terus-menerus. Dalam menentukan irama, di sini teman-teman bisa menentukan arahnya kayak gimana ya. Ini arahnya ke kiri, ini arahnya ke atas, ini arahnya memanjang ya. Lalu teman-teman juga bisa menyusun transisinya ya, mulai dari repetisi total. Repetisi total tuh semua apa namanya pengulangannya itu sama gitu. Di sini ada bentuk kotak, ke kanannya juga bentuk kotak yang tidak diubah ukuran maupun warna dan bentuknya. Selanjutnya ada juga transisi ukuran dan warna. Kalau transisi ukuran dan warna kita atur perbedaan ukuran ya atau perpindahan dari ukuran satu ke ukuran yang lainnya seperti apa dan warna yang kita gunakan juga perpindahan warnanya seperti apa. Lalu di sini juga ada transisi arah dan warna. Ini arah objek-objeknya mau kemana, lalu transisi warnanya akan seperti apa gitu. Selanjutnya, selain ada irama, ada juga yang dinamakan keseimbangan atau balance. Balance itu bertujuan untuk membentuk sebuah ketenangan dan kenyamanan ketika kita melihat karyanya, ya. Kita bisa lihat keseimbangannya ini seperti apa ya? Ada garis tegak lurus di tengah. Kalau ini seperti bercermin ya, atau pencerminan. Lalu selanjutnya teman-teman ada proporsi. Kalau proporsi itu keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Dalam artian kita bisa tentukan bagian kecilnya dan bagian keseluruhannya ya. Di sini kita bisa lihat contoh penentuan proporsi dari sisi warna ya. Kita gabungkan warna yang agak gelap ini dengan warna yang agak terang ini ya menurut proporsi tertentu supaya terlihat sebuah keterkaitan teman-teman ya. Lalu kita juga bisa menggunakan aturan golden ratio atau rule of third teman-teman untuk menentukan proporsi itu. Lalu terakhir ada yang dinamakan sebagai hierarki. Kalau hierarki itu adalah elemen komposisi yang berbicara tentang urutan muncul dari sebuah karya. Kita menentukan munculnya bentuk itu dari sisi mana tuh teman-teman? Supaya nanti jelas orang ketika melihatnya itu. Jelas cara melihat orang karya jelas orang ketika melihat karya teman-teman itu mulainya dari mana. Kita bisa lihat untuk karya ini ya, dimulai itu dari pinggir-pinggir lalu ke tengah ya. Karena bentuknya disusun mulai yang kecil itu di pinggir hingga ke bagian tengah.
Di contoh lain di sini ada Candi Borobudur. Kita melihat Candi Borobudur tuh bisa lihat dari atasnya karena atasnya itu mengecil ke bawah membesar gitu teman-teman. Nah teman-teman untuk penjelasan terkait nirmana Dwimatra dan Trimatra atau rupa dasar dua dimensi dan tiga dimensi hanya sampai sekian teman-teman. Untuk referensi yang saya gunakan eh, adalah ini teman-teman ya. Oke, untuk penjelasan video penjelasan pembelajaran animasi ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video